Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Moses Wisnu Adisanto 05124145 akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, perjalanan sejarah menuju fondasi negara Indonesia. Awal mula pembentukan BPUPKI merespon situasi Perang Pasifik Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang adalah Gedung Pancasila. Agenda utama sidang ini adalah membahas dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Tiga tokoh utama mengajukan gagasan mereka secara bergantian. Yang kedua adalah usulan Mr. Muhammad Yamin. Usulan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 adalah 5 asas dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Berikutnya adalah usulan Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu teori negara integralistik. Yang pertama, persatuan. Negara adalah satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, kekeluargaan, hubungan rakyat dan penguasa seperti keluarga. Dan yang terakhir, ketiga adalah musyawarah, pengambilan keputusan bersama. Yang keempat adalah pidato 1 Juni 1945. Di hari terakhir sidang, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato fenomenal tanpa teks yang memperkenalkan istilah Pancasila. Momen ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena untuk pertama kalinya konsep dasar negara disatukan dalam sebuah nama dan struktur yang kuat. Dan berikutnya saya akan menjelaskan reduksi menjadi gotong royong. Yang pertama adalah 5 Pancasila: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Yang kedua adalah 3 Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Dan yang terakhir adalah 1 Ekasila, yaitu gotong royong, pembandingan tulang bersama untuk kepentingan bersama. Yang kelima adalah pembentukan Panitia 9. Setelah BPUPKI reses, dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Hasilnya adalah Naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Naskah ini menjadi jembatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Anggota Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Yang keenam adalah evolusi sila pertama. Pada Piagam Jakarta, yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Namun di pengesahan PPKI 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan wilayah Indonesia Timur yang keberatan dengan 7 kata pada sila pertama. Yang ketujuh adalah finalisasi sidang PPKI. Momen pengesahan sah pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga adalah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Pancasila adalah jati diri bangsa. Pancasila bukan sekedar simbol, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah digali dari bumi pertiwi selama berabad-abad. Kutipan dari Insinyur Soekarno, negara Indonesia ini bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua.